Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Hairiani dari kelas 3A Akuntansi Manajerial. Kali ini saya akan mereview bab 7, yaitu penerimaan penugasan dan pemahaman terhadap bukti audit. Simak videonya ya. Penerimaan penugasan dan mengevaluasi integritas manajemen. Auditor harus mempertimbangkan setiap pertimbangan auditing atau penugasan audit dan klien. Tanggung jawab auditor yang pertama terhadap publik harus independen. Kemudian yang kedua terhadap klien melakukan audit sesuai kompetensi. Dan yang ketiga terhadap sesama KAP harus mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Klien baru dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, klien yang belum pernah diaudit, dan yang kedua, klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Penyebab klien berganti KAP ada dua. Yang pertama, merger dua perusahaan KAP yang berbeda. Kemudian yang kedua, ketidakpuasan terhadap KAP yang lama. Ada beberapa yang menyebabkan klien tidak puas terhadap KAP yang lama. Yang pertama, fee pemateri yang terlalu tinggi. Kedua, klien membutuhkan jasa profesional yang lebih luas. Ketiga, kredibilitas KAP yang rendah. Keempat, tuntutan suatu lembaga. Kemudian, 4 langkah yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan permintaan audit. Pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko tidak biasa. Ketiga, menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum. Keempat, menyiapkan surat penugasan audit. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa dalam perencanaan audit. Ada 3 langkah untuk mengidentifikasi kondisi khusus. Yang pertama, mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan auditan. Kedua, menentukan prospek stabilitas hukum dan keuangan klien. Ketiga, mengevaluasi audibilitas satuan usaha. Kemudian, penilaian kemampuan untuk memenuhi standar umum terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, penentuan kompetensi untuk melaksanakan audit. Kedua, pengevaluasian independensi. Ketiga, penentuan kemampuan melaksanakan audit secara cermat dan seksama. Menghimpun, memahami bisnis klien dan industri klien. Hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan industri klien yang dapat dilakukan auditor. 1. Jenis bisnis dan produk klien. Kedua, lokasi dan karakteristik otorisasi klien. Ketiga, jenis dan karakteristik industri. 4. Eksistensi, ada tidaknya pihak terkait yang mempunyai hubungan erat dengan klien. Kelima, regulasi pemerintah. 6. Karakteristik laporan yang harus diberikan kepada badan regulasi. Kemudian, pemahaman auditor yang bisnis klien dapat diperoleh melalui penelaahan kertas kerja tahun lalu. Kedua, penelaahan data industri dan data bisnis. Ketiga, peninjauan terhadap operasi klien. Keempat, pengajuan pertanyaan terhadap Dewan Komisaris maupun Komite Audit. Kelima, pengajuan pertanyaan pada manajemen. 6. Penentuan keberadaan ekonomis dengan perusahaan lain dalam satu kelompok usaha. Melakukan prosedur analitis. Melakukan prosedur analitis artinya mengevaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Kedua, ada tahap pengujian. Dan yang ketiga, ada tahap penyimpulan audit. Materialitas, resiko, dan strategi audit pendahuluan. Materialitas adalah besarnya kealpaan dan salah saji informasi akuntansi yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang berubah oleh adanya kealpaan dan salah saji tersebut. Tingkat materialitas dapat berubah karena adanya 1. Kondisi kelilingnya yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Kedua, tambahan informasi tentang klien mungkin diperoleh selama pelaksanaan audit. Materialitas tingkat laporan keuangan. Pengalokasian materialitas terdiri dari 3 cara. Pertama, besar relatif akun. Kedua, besar variabel akun. Ketiga, pertimbangan profesional. Komponen resiko audit. Pertama, ada namanya resiko bawaan. Ini adalah kerentangan suatu asersi
terhadap salah satu material dengan asumsi ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal yang terkait. Kemudian ada namanya resiko pengendalian. Ini adalah resiko salah saji material yang dapat terjadi dalam asersi tidak dapat deteksi maupun dicegah secara tepat perusahaan. Kemudian resiko yang ketiga ada namanya resiko deteksi. Ini adalah resiko bawaan auditor yang tidak dapat dideteksi salah saji material yang terdapat dalam satu asersi. Tujuan audit dan bukti audit. Ada dua untuk tujuan audit. Yang pertama ada namanya tujuan umum. Ini merupakan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dalam hasil usaha serta satuan usaha sesuai dengan prinsip akuntansi berdasarkan umum. Kemudian yang kedua ada namanya tujuan spesifik. Ini merupakan tujuan yang ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Klasifikasi asersi. Pertama, keberadaan atau kejadian. Ini adalah asersi tentang keberadaan dan keterjadian hubungan dengan apakah aktiva atau hutang benar terjadi selama periode tertentu. Kemudian ada namanya asersi kelengkapan. Ini adalah asersi tentang keberadaan dan keterjadian hubungan dengan apakah aktiva atau utang benar terjadi selama periode tertentu. Kemudian, klasifikasi asersi selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan dua hal. Pertama, aktiva yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak perusahaan pada tanggal tertentu. Kedua, utang yang tercantum dalam laporan keuangan benar merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Kemudian, penilaian atau pengalokasian. Asersi yang berhubungan tentang komponen aktiva, utang, pendapatan, dan biaya yang dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah semestinya. Bukti audit dan jenis bukti audit. Bukti audit adalah konsep yang fundamental di dalam audit. Jenis bukti audit ada 9. Pertama, struktur dan pengendalian internal. Kedua, bukti fisik. Ketiga, konfirmasi. Keempat, catatan akuntansi. Kelima, bukti dokumen. 6, bukti surat penyertaan tertulis. 7, perhitungan kembali sebagai bukti matematis. 8, bukti lisan. 9, bukti analisis dan perbandingan. Sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.